Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 13 Juli 2021 dengan episode Ojo Ngoyo. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Japan Core Machine Orders month on month yang naik dari sebelumnya 0,6% menjadi 7,8%. Sementara year on year naik dari sebelumnya 6,5% menjadi 12,2%. Kemudian ada dari Japan PPI month on month yang turun dari sebelumnya 0,8% menjadi 0,6%. Sementara year on year turun dari sebelumnya 5,1% menjadi 5%. Kemudian ada dari Japan Machine Tool Orders year on year yang turun dari sebelumnya 141,9% menjadi 96,6%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Limas Indonesia Makmur Tbk atau LMAS yang mencatat penjualan 14,93 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021 turun dari penjualan 35,94 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Kedaung Indah Ken Tbk atau KICI yang penjualan bersih di kuartal 1 2021 berhasil tumbuh 13,70% menjadi 35,52 miliar rupiah dari sebelumnya 31,24 miliar rupiah di akhir Maret tahun lalu dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Perdana Gapura Prima Tbk atau GPRA yang penjualan melesat 26,67% di kuartal 1 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 12 Juli 2021, IHSG ditutup menguat 38 poin atau 0,64% menjadi 6.078. Sektor konsumer non-siklikal, kesehatan, keuangan bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 867 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari semua mata untuk Cina. Di tengah situasi dan kondisi saat ini yang terjadi dengan Bank Sentral Cina, banyak pelaku pasar dan investor yang khawatir terkait dengan pemulihan ekonomi di Cina nih bosku. Rebound Cina yang berbentuk V mulai melambat dalam beberapa pekan terakhir sehingga memberikan indikasi sejauh mana pemulihan di Cina dapat berjalan. Prospek perubahan perekonomian mulai terlihat ketika Bank Sentral Cina akhirnya memilih untuk memangkas cadangan jumlah uang tunai yang harus dimiliki oleh perbankan untuk mendorong kenaikan likuiditas yang pada akhirnya mendorong penyaluran kredit. Pemangkasan cadangan jumlah uang tunai sebanyak 50 BPS menjadi sebuah hal yang mengejutkan bagi pelaku pasar dan investor. Perhatian tentu akan tertuju kepada data pertumbuhan ekonomi yang akan keluar pada tanggal 15 Juli mendatang, yang dimana pertumbuhan ekonomi Cina secara year on year pada kuartal kedua diperkirakan mengalami penurunan dari 18,3% menjadi 8%. Penjualan retail year on year yang diperkirakan melambat dari sebelumnya 12,4% menjadi 10,8% juga menjadi salah satu perhatian pelaku pasar dan investor bahwa daya beli belum pulih seutuhnya. Pemulihan yang goyah menyebabkan proyeksi pemulihan ekonomi di Cina semakin abu-abu karena dorongan daya beli dari dalam negeri juga turut menentukan seberapa jauh Cina bisa melangkah untuk menuntaskan fase pemulihan. Beberapa proyeksi mengatakan bahwa perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini mungkin akan lebih besar dari 5 tahun yang lalu. Apabila ini terjadi terus-menerus dan apabila Cina tidak bisa konsisten untuk menjaga pemulihannya, maka bukan tidak mungkin perlambatan di Cina akan terus terjadi. Apabila perekonomian Cina kembali melambat, maka ada kemungkinan harga komoditas juga akan mengalami pelemahan. Fokus utamanya dari apa yang dilakukan oleh Bank Sentral Cina adalah membuat bisnis usaha kecil dan menengah dapat bertahan untuk melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini, namun tentu penyaluran kredit dengan menilai tingkat resiko yang tepat akan tetap menjadi pilihan utama bagi Bank Sentral Cina. Apalagi sebelumnya, Bank Sentral Cina berjanji untuk menjaga NPL perbankan untuk tetap rendah. Alih-alih sebagai stimulus, pemotongan RRR pun juga dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk menjaga fase pemulihan untuk tetap berjalan, meskipun secara perlahan untuk memastikan bahwa fase ini dapat terus melanjutkan ekspansinya. Apabila memang benar perekonomian Cina melemah, tentu ini akan menjadi salah satu kehilangan juga untuk kita. Pasalnya Cina juga memegang peranan penting sebagai mitra dagang bersama dengan Amerika.
Meskipun China sebagai mitra dagang nomor 1 dan Amerika mitra dagang nomor 2, namun jarak antara keduanya cukup jauh. Oleh sebab itu, kami berharap bahwa pemulihan ekonomi China tetap berada di jalurnya karena pemulihan ekonomi China tentu akan membantu Indonesia untuk dapat pulih. Cerita masih akan terus berlanjut. Pasti Bos Q semua mencermati setiap situasi dan kondisi yang ada. Kemudian cerita selanjutnya datang dari inflasi dan Bank Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia hingga minggu kedua bulan Juli diperkirakan inflasi mengalami sedikit kenaikan, yaitu sebesar 0,02% month-on-month. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memproyeksikan inflasi bulan Juli 2021 0,76% year to date dan 1,46% year on year. Beberapa komoditas diperkirakan mengalami deflasi, di antaranya daging ayam ras sebesar minus 0,07% month-on-month, telur ayam ras sebesar minus 0,02% month-on-month, emas perhiasan sebesar minus 0,02% month-on-month, serta jeruk dan cabai merah masing-masing sebesar minus 0,01% month-on-month. Sedangkan kontributor naiknya inflasi pada Juli 2021 hingga minggu kedua yaitu komoditas cabai rawit sebesar 0,03% month-on-month, serta tomat, bawang merah, bayam, kangkung, dan kacang panjang masing-masing sebesar 0,01% month-on-month. Meskipun saat ini kenaikan dari inflasi belum signifikan, hal ini dinilai sebagai dampak dari upaya masyarakat dalam menahan konsumsi serta pemerintah dalam pengendalian harga. Namun jika mengacu pada consumer confidence yang saat ini mulai meningkat sejak 5 bulan terakhir, yang mengindikasikan adanya perbaikan dari kepercayaan diri konsumen terhadap pemulihan dari ekonomi di tahun ini. Stimulus fiskal yang lebih ditujukan untuk menopang perekonomian diharapkan dapat menahan laju usaha dari kelas paling bawah sehingga konsumsi dapat terjaga dalam area positif. Realokasi anggaran PEN infrastruktur ke pemulihan kesehatan menjadi harapan terkait lebih cepatnya pemulihan dari pandemi, sehingga pemulihan ekonomi dapat terakselerasi dan menaikkan kepercayaan diri dari pelaku usaha untuk melakukan ekspansi. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6026 hingga 6097. Namun hati-hati, di level ini IHSG menjadi sangat rawan terkoreksi. Tetap hati-hati dan cermati setiap situasi dan kondisi. Berikut stock quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari CTRA, kemudian yang kedua ada dari MTDL, yang ketiga ada dari Tekim, dan yang keempat ada dari INDF. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Mayor atau PT Mayora Indah Tbk yang menyatakan hingga kuartal 2 2021, serapan capex sudah mencapai angka di atas 200 miliar rupiah. Hingga kuartal 2 2021, serapan capex sudah mencapai angka di atas 200 miliar rupiah, di mana perusahaan mengalokasikan capex sebesar 600 miliar rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah. Penyerapan capex tersebut sesuai dengan rencana manajemen yang digunakan untuk mendukung target dari penjualannya. Manajemen memasang target pertumbuhan penjualan double digit. Sebagai informasi sepanjang kuartal 1 2021, pendapatan 7,33 triliun rupiah atau melesat 36,24% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,38 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren perjangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2150 dan tingkat probabilitas sebesar 69%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 2000 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Kemudian yang kedua ada dari CTRA atau PT Ciputra Development Tbk yang membukukan marketing sales sebesar 3,6 triliun rupiah hingga semester 1 2021. Hingga semester 1 2021 telah mencatatkan marketing sales sebesar 3,6 triliun rupiah hingga semester 1 2021 sehingga telah merealisasikan 69% dari target marketing sales. Keberhasilan tersebut ditopang dari penjualan rumah tapak dengan kontribusi sebesar 86% dan sisanya berasal dari apartemen. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1050 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.